Dokter Jawa, Arya Putu Fajar Arjana. Dokter Ayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai Rp 1 juta. Melintasi sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Setting, sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa. Pada sebuah papan di halaman tertulis Puskesmas Desa Bisa Jaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu, sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya ada sebuah meja tua dan bangku. Disitulah biasanya Dokter Rahayu menerima pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertidur selonjoran di bangku panjang itu. Lampu perlahan menyala, terlihat seorang Rahayu sedang tertidur di bangku. Tangannya menyuntai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah dan dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 02.15 dini hari. Terdengar salah anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sok Java. Semua susah. Kita babat ibu saja, jelas ya suku kita, kata suara lelaki. Aku ini yang mau sudah lahir, jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil dokter itu, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, aku kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Dokter Rahayu terbangun lalu melihat ke sekeliling halaman. Masuk saja, dini hari seperti ini tidak baik baca di luar rumah. Apa? Seperti mendengar suara. Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti suara kematian juga. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran pasti akan ditimbangi oleh kematian. Begitukah hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini? Begitukah pendapat itu harus dikoreksi sekarang di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Ya saja kotamu sendiri, makin hari permukiman menelan sawah-sawah para petani, ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak dari pada kematian. Setujukah kepada penonton atau harus setuju? Kalau tidak, monolog ini tidak akan dilanjutkan. Pancing penonton supaya menyaut. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dan para tetua, kau merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku terasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Kau tahu, aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menggagalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seperti ini. Kepada penonton, aku sih enak duduk-duduk saja menyaksikan atau kerja keras berlatih jadi dokter tidak harus terpencil. Itu yang di belakang malah balik ketawa. Kalau para juri sih pasti serius atau pura-pura serius supaya honornya cepat cair tertawa. Tapi mungkin ini sudah takdirku bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Jangan pula kau memasang rasa iri ya. Terdengar pendengaran di luar. Hehehe, siapa di sana? Bapak, mama, masuk saja ke sini. Ke sini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Kau tahu, aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu pun punya kesempatan menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi anak-anak. Itu anak bapak Wangge yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sair, anak bapak Koka yang dulu-dulunya minta ampun sewaktu lahir 2 hari juga lalu tiada. Kepada penonton, kau tahu sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa. Tibo pergi begitu saja. Kau berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir takut dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya.
Semenjak itu aku berpikir tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi kepada warga. Berarti ada hal yang istimewa juga terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bahan daun dan hipere, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa atau bertanda mata Bapak Tibo. Bapak, jika boleh tahu dari mana seluruh hipper yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar walaupun usianya sudah di atas 60 tahun. Itu cepat-cepatnya menuntunku dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar kesamaan orang dewasa. Bapak pasti tidak kenal upacara bakar batu kan? Kepada menonton, kalau belum tahu juga sekarang mudah, silakan klik situs pencari di internet, silakan baca ya. Aku tahu mau monolog ini berpanjang-panjangan berkisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hibere dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jawa Wijaya karena mereka penghasil hibere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju tiba-tiba menangkap sosok berbeda. Seorang diantaranya ku kenali dengan transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suatu pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hibere ke kampung ini? Seorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, tadi menanam tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya, mendekat tanpa penonton. Nah sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi ya, siapa di luar halaman. Ini aku pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah ditetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terhadap modern bangsa ini. Kalau aku sudah boleh cerita begini, menyeret bangku penonton, tapi kalau janji dengan viralkan ini medsos ya. Semua tunggu reaksi penonton. Ah bagus, sudah begitu sesama rakyat harus saling menjaga apapun untuk agamanya. Dulu ada kasus desa ini kebiasaan beras asal kau tahu saja. Kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu, itu makan waktu 2 hari. Pas waktu perahu membawa beras, katanya pecah ternyata berapa batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras hanya di sungai. Nanti selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding kau sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara yang keras. Ia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami bukan ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Jika kau coba bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja presiden utus orang-orang supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari di belakang maju ke depan, kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang yang biasa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo, Dokter Ayu cuma mau bantu bisa orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahiran. Kita punya anak-anak, semua sukarela, tak pernah minta ongkos, jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo memotong. Ah bagaimana kau bisa bilang begitu Koga? Dulu ada niat baik orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa beras. Kita Bapak Tibo, kau beranikan diri untuk mulai berbicara. Saya kirim dari Jawa untuk bantu satu warga walau terbatas. Saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi keadaan beras. Saya juga punya usul, bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu, kata Bapak Tibo. Mana bisa begitu, kau bicara zaman presiden dulu, ada bilang. Kusembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya, muka serius seorang dokter memperlihatkan muka serius kepada penonton. Begini kak, kalau Bapak tunjuk itu senjata yang
sehingga saya tidak bisa bekerja. Bapak-bapak duduk sudah di sana, saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril mau kak? Kemudian ia jawab, itu terserah ke dokternya, sudah saya bilangkan jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski gitu kau tetap membiusnya dengan menggunakan pisau bedah seadanya. Kau berhasil mengeluarkan peluru ketika menyuci tangan dalam ember di halaman. Lelaki itu mengejar, jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa ia tidak bergerak? Saya tidak bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali ketodongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, bapak-bapak tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung. Sana republik bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga senjatanya, Yasmin ke dalam tas novelnya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Kepada penonton, aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam. Itu ya, aku ada 7K. Lalu ia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan, yang bisa diolah jadi roti. Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak 7K. Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya pohon sagu sudah hampir-hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang sudah aku tahu dulu menghambat di sini sudah berubah jadi amparan sawit yang begitu luas. Tapi itu tampak Bapak Ibu yang sebagian besar warga desa langsung terbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus berani jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah Jawa telah mengganti sagu dengan beras, padahal beras tak pernah ditanam di sini sehingga harus selalu didatangkan dari luar. Wis PTN mas.